Silakan langsung saja kita akan lanjutkan perbincangan. Mbak Genoveva silakan ditanggapi bahwa tadi Pak Ahyar Sami sudah menjelaskan kalau bicara mengenai efek jera tidak ada hukuman yang bisa memenuhi ataupun juga memberikan efek jera. Kemudian juga kalau melihat pidana hukuman mati ini cukup pantas karena melihat dampaknya efeknya kepada korban sangat luar biasa apalagi dengan jumlah seperti itu. Pak Jasa juga memberikan catatan bahwa hukum positif kita menyediakan kok hukum maksimal yang seharusnya diberikan kepada para pelaku. Silakan. Pertama-tama saya mau menanggapi ini Mbak terkait dengan kalau sudah memenuhi unsurnya, undang-undangnya membolehkan begitu dijatuhi hukuman mati, ya layak untuk dijatuhi hukuman mati. Tapi yang saya perlu tekankan begitu, hakim itu bukan corong undang-undang. Artinya ketika hakim menemukan fakta, ketika hakim punya insight, hakim sangat diperbolehkan untuk menggunakan kearifannya untuk memutuskan apakah itu layak atau tidak begitu. Kemudian ketika kita bicara ya ini memang ya masyarakat Indonesia tuh setuju gitu dengan hukuman mati mayoritas. Tapi ketika kita bicara tentang hukuman mati, kita harus ingat ada juga yang tidak setuju. Makanya dari itu kemudian RKUHP tadi disampaikan juga berkompromi. Artinya memang ada pro dan kontra begitu dalam masyarakat. Bukan berarti semata-mata langsung harus dijatuhkan hukuman mati. Ketika kita bicara unsur, itu artinya terbukti atau tidak perbuatannya. Bukan tentang penghukumannya. Penghukumannya akan ada range. Di undang-undang semua kita bicara ada range-nya. Yang paling minimum berapa, paling maksimum berapa. Kemudian saya mau menyoroti begitu. Ketika satu kasus itu mendapatkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat, seharusnya hakim itu tetap independen. Gitu. Ketika di dalam keterangan dari kami CJR, kami menekankan bahwa pidana mati ini sebenarnya pidana yang populis, bentuk pidana yang populis. Artinya kemarahan publik, mayoritas publik yang dilihat, yang terlihat mata, itu dimanifestasikan dalam satu hukuman. Berarti Anda melihat hakim yang bertugas ini tidak independen, tapi kemudian berupaya keras untuk bisa menuruti kemauan dari publik. Iya. Itu yang Anda ingin katakan. Itu yang selalu kami lihat begitu ketika di hukuman mati. Karena selalu bicaranya efek jera, karena kemarahan publik dan segala alasan-alasan yang sejalan dengan itu begitu. Jadi bagi kami negara seharusnya melalui peradilan ya bisa kemudian mengambil jalan tengah. Ketika memang saya sepakat tidak ada hukuman apapun yang kemudian bisa menimbulkan efek jera. Efek jera itu mitos, saya sangat setuju. Maka dari itu kita pilih hukuman yang kemudian memang bisa seimbang. Kalau hukuman mati toh tidak menimbulkan deterrence, terus kenapa kita harus hukuman mati? Apa yang mau dicapai dari hukuman Definisi mati? hukuman seimbang tadi yang Anda katakan Mbak Genoveva? Ya dua-duanya, baik pelaku maupun korban maupun masyarakat publik, itu kita bisa kembali atau setidaknya mendekati kondisi ketika sebelum tindak pidana itu terjadi begitu. Kita nggak berat sebelah. Kita tidak bicara kemudian ketika hak asasi hanya pelaku yang kita lihat, itu kita sebenarnya melihat satu sistem yang sangat besar begitu. Karena mungkin di posisi ini kita bisa lihat bahwa ya sudah hak asasi manusia pelaku, kenapa kita harus peduli begitu. Tapi nanti ketika kita ada di posisi pelaku, satu-satunya yang bisa kita pegang itu adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu yang akan menyelamatkan kita. Itu yang saya harus tekankan. Jadi dalam kondisi apapun, semua orang itu berhak memiliki hak asasinya. Makanya tadi saya bilang, ini bukan berarti kami seharusnya kami bilang ya sudah korban diam saja, tidak. Yang kami katakan adalah pidana mati ini secara prinsip dia salah. Ketika itu ada sebagai opsi, orang pasti akan berpikir, korban pasti akan berpikir, ditambah dengan situasi kita tidak pernah tahu kekerasan seksual itu sebenarnya dihandle negara seperti apa, maka kita akan pilih pidana mati. Baik. Sebelum nanti Pak Jasa juga akan menjelaskan kekerasan seksual ini sebenarnya selama ini dihandle negara seperti apa, kita mungkin langsung saja minta tanggapan dari Pak Ahyar Sami. Silakan Pak Ahyar, hakim bukan corong undang-undang, kemudian juga seharusnya hakim tetap independen untuk bisa memberikan ataupun juga menjatuhkan vonis, tidak selalu untuk bisa menuruti kemarahan ataupun juga keinginan publik. Silakan Pak Ahyar. Terima kasih Putri, Tino. Saya setuju hakim bukan corong dari undang-undang. Di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim dikatakan harus mengali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini dilanjutkan oleh teori dari Prof. Sarlito, progresifnya. Oleh karena itulah, terutama hakim di pengadilan tinggi, karena dia menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, dia lihat dampak dari perbuatan itu tadi, yang saya selalu katakan,
memang benar unsur ini adalah terbukti tidaknya pidana. Tetapi dilihat berat ringannya tidaknya pidana nanti, dilihat dampak dari perbuatannya itu bagaimana. Nah ini saya melihat hakim di pengadilan tinggi sudah mempertimbangkan itu. Mungkin terlalu tergesa-gesa kali Geno ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman di lembaga tempat Geno itu sudah ada meneliti penelitian bahwa hakim menyatukan pidana mati berdasarkan tekanan dari masyarakat, bukan karena kebebasan. Kalau saya tetap berpendapat, hakim bebas, tidak mau diintervensi oleh yang lain. Kenapa? Ingat irah-irah di dalam putusan itu. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dia bertanggung jawab tidak hanya di hukum dunia juga kepada Tuhannya. Tidak ada yang akan mau hakim itu ditekan. Itu yang sepengetahuan saya. Saya tidak hakim sebenarnya, tapi hakim tanda kutip juga ketika menyidangkan dokter yang ada malpraktek. Saya tidak mau diintervensi. Saya lihat salah tidak orang itu, karena saya sadar orang ini pantas atau tidak dengan perbuatan. Itu yang kita ukur. Nah jadi itu mungkin agak terburu-buru mengatakan hakim karena menampung aspirasi kemarahan masyarakat. Ada nggak datanya, ada nggak buktinya? Tentu kita tanya ke hakimnya, Bapak Hakim, ini karena tekanan Bapak putusan atau tidak? Nah, kalau ada itu, oke, fine, saya setuju. Jadi kalau nggak ada itu, ya itu mungkin kita terlalu sumir mungkin menyimpulkan ya terus cepat. Jadi independen, saya tetap melihat hakim ini independen. Kemudian mengenai masalah kalau hukuman mati itu tidak ada buat jerah, buat apa hukuman mati? Sekali lagi tujuan pembinaan itu macam-macam, Geno. Yang saya tahu tentu pasti Geno paham juga, lebih paham malah dari saya. Itu ada timbangan. Itulah tujuan keadilan kita antara kepastian dan keadilan. Keadilan itu harus seimbang antara perbuatan dengan hukuman. Itu hakim. Rasa keadilan di situ. Dia tidak matematik di situ. Nah itu kan demi keadilan. Udah diputuskan di sana. Kalau tidak, dia bertanggung jawab. Harus bisa dipertanggungjawabkan jawab di dunia oleh mungkin di komisi yudisial, berperanlah di situ. Kalau ada hakim yang berdasarkan tekanan masyarakat, menurut saya ini bisa dikatakan melanggarkan etika paling tidak. Itu ranah mereka. Kemudian secara prinsip hukuman mati itu salah. Putri, pemirsa yang sekalian, di dunia ini yang bisa mengatakan salah benarnya seseorang secara hukum hanya hakim. Saya tidak bisa berhak juga, siapapun, termasuk juga Geno mengatakan salah hukuman mati ini. Bahwa tidak setuju, fine, itu jelas. Saya tidak setuju hukuman mati dengan alasan hak azazi. Tapi pertanyaan saya katakanlah, ini ada kasus di Medan nih Geno, mungkin sudah mulai mengikuti atau tidak di situ. Ada seorang pembantu rumah tangga dari Nusa Tenggara Timur di Medan itu dibunuh oleh majikannya. Banyak yang dibunuh di situ, ada yang cabut izin, ada dikubur di dalam rumah di tempat lain. Ya, di sana dia bebas dapat lari orang ini. Apakah pembunuhan sebelum dibunuh itu dicelupkan dulu ke dalam kolam, ke air di situ dia melihat ini, itu bisa diteliti, dibuka lagi. Saya berdebat di MPR dulu dengan Al-Araf ini, masalah ini. Saya bilang, apa tindakan orang seperti itu beradab, hak asasi manusia dia atau tidak? Pembunuhan sekian banyak orang, dicelupin dulu, cabut segala macam ini. Nah ketika dia hukuman mati, kita berteriak, bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini yang saya keberatan dengan teman-teman itu. Lihat juga korban, perbuatannya itu manusiawi tidak. Orangnya sih manusia, yang kita lihat perbuatan. Yang di dalam pidana dilarang itu adalah perbuatan. Coba lihat. Tiap orang dilarang bla bla, tindakannya yang dilarang, bukan manusianya. Baik. Nah itu yang mungkin itu tanggapan saya sementara. Baik Pak Ahyar, nanti setelah jeda kita juga berikan kesempatan pada Mbak Geno untuk bisa berikan pendapat, termasuk Pak Casra bagaimana sebenarnya selama ini negara menghandle kasus-kasus kekerasan seksual. Sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan sebelum ke Mbak Genoveva, mungkin Pak Casra bisa jelaskan sejauh ini sebenarnya bagaimana negara hadir untuk para korban kekerasan seksual maupun juga bagaimana menghandle kasus-kasus semacam ini. Iya, secara regulasi sebetulnya kita sudah cukup kuat ya. Kita memiliki Undang-Undang Pelindungan Anak. Kemudian kita juga yang terbaru misalnya ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak. Itu menghandle 15 item jenis-jenis perlindungan anak termasuk anak korban kejahatan seksual. Nah, namun problemnya adalah memang soal rehab ya, rehab korban gitu. Misalnya
survei atau kajian kita di 2018 dari 23 lembaga rehab yang kita datangi ke 23 daerah itu menyatakan hampir 60% tidak tuntas rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penyebabnya apa Pak biasanya? Ya macam-macam, misalnya soal anggaran, soal SDM yang terbatas ya, dan akhirnya rekomendasi ini kita sampaikan kepada Bapak Presiden gitu ya. Nah alhamdulillah sekarang bermunculan UPT ya, yang itu dikelola oleh pemerintah daerah. Nah mudah-mudahan ini bisa menjawab harapan korban gitu, itu satu. Nah kemudian yang kedua, tentu dengan putusan hakim ini kita berharap korban-korban ini bisa speak up gitu ya. Karena kalau kita lihat kan relasi kuasa yang sangat luar biasa, kasus HW ini kan bertahun-tahun kan baru terbuka. Nah saya kira dengan putusan hakim ini data yang besar itu, data kekerasan yang fenomena gunung es ini bisa terungkap gitu ya. Jadi anak itu tidak takut gitu ya, melapor gitu, apalagi misalnya pelakunya orang terdekat gitu ya. Jadi ini awareness publik akhirnya keluar, dan para korban yang katakanlah dengan relasi kuasa yang tidak seimbang itu mudah-mudahan dia sudah bisa speak up. Nah kemudian yang ketiga tentu kita berharap ya tidak seperti pemadam kebakaran. Saya setuju soal itu ya, bahwa negara harus berbuat lebih gitu ya. Di hulu harus selesaikan, karena kalau kita sadar bahwa siapa yang bertanggung jawab memantau atau mengawasi anak 24 jam itu ya tentu orang tua. Nah pertanyaan kita, sejauh mana orang tua sudah kita mampukan gitu ya. Karena di Konvensi Hak Anak, di Undang-Undang Perlindungan Anak, memampukan orang tua itu adalah satu kunci untuk memastikan bagaimana perlindungan anak ya. Di samping soal jika korban ya soal rehabnya. Nah saya kira ini negara harus berlari cepat menyelesaikan persoalan-persoalan itu, termasuk juga dengan keputusan ini mudah-mudahan kasus-kasus serupa bisa menjadi jurisprudensi gitu ya, sehingga kita melihat bahwa undang-undang perlindungan anak itu memang hidup gitu, tidak hanya sekedar norma seperti itu saja gitu Mbak Putri. Iya baik. Nah di kesempatan terakhir ini maaf sekali Mbak Genoveva dan juga Pak Ahyar, waktunya sangat terbatas, jadi mungkin singkat-singkat dari Mbak Geno dulu, kemudian nanti di terakhir Pak Ahyar, silakan Mbak, singkat saja. Pertama saya mau menanggapi tadi menarik. Diharapkan hukuman mati ini yang dijatuhkan oleh hakim dapat membuka begitu banyak kasus kekerasan seksual. Nyatanya pengalaman yang ada di India juga menerapkan hukuman mati untuk perkosaan. Itu justru hukuman mati malah menyebabkan semakin banyak korban itu diam. Kenapa? Karena seringkali tadi sudah disampaikan juga, pelaku kekerasan seksual itu adalah orang terdekat. Ketika ada ancaman hukuman mati dan kemudian orang yang yang melakukan adalah orang terdekat, yang ada di kepala korban, saya akan membunuh satu orang lagi. Karena saya sendiri pada prinsipnya sudah terbunuh, quote and quote, begitu. Karena saya sudah, kekerasan seksual sudah terjadi kepada saya. Itu yang kami takutkan akan terjadi juga di Indonesia. Jadi malah itu kontradiktif dengan apa yang diinginkan gitu. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan gitu. Ketika kita bicara hukuman mati, itu artinya untuk kekerasan seksual terutama yang banyak terjadi ke perempuan dan anak-anak, artinya kita tunduk dengan penyelesaian kekerasan seksual dengan cara yang patriarkis. Karena pidana mati itu dibangun di atas struktur pidana, di atas struktur sistem peradilan pidana yang sangat patriarki. Pikiran laki-laki semua. Bahkan ketika kita tarik mundur, kenapa kemudian ada pidana mati untuk kasus kekerasan seksual, terutama perkosaan, itu adalah karena dahulu kala ceritanya korban itu dimiliki keperawanannya, kesuciannya oleh ayah atau oleh suaminya. Jadi ketika itu terlanggar, publik harus membalasnya dengan kematian pelaku. Itu yang harus kita tekankan. Baik. Nah terakhir mungkin singkat Pak Ahyar. Ya, saya tetap setuju pidana mati. Kalau dia dampaknya begitu banyak, kita ikutin aja Undang-Undang 81 ayat 3. Kita lihat kasus per kasus. Kalau dia udah keterlaluan, dia udah berperilaku maaf tanda kutip seperti binatang, jangan kita bicara hak asasi lagi. Kita udah menatapnya bukan lagi manusia yang sadarkan hak asasi manusia. Dia nggak lihat hak asasi orang lain. Itu menurut saya yang kedua. Itu saya belum menemukan literaturnya Geno bahwa pidana mati ini atas pemikiran laki-laki. Saya belum menemukan literatur di situ. Coba lihat memori fantulisting di dalam KUHP, kita sih tidak menemukan. Nggak tahu kalau Geno dapat catatan dari mana. Itu saja Putri, mudah-mudahan diskusinya ada manfaat. Pro dan kontra akan selalu ada.
Baik, insya Allah membawa manfaat dan juga membawa pandangan juga bagi masyarakat tentunya untuk bisa melihat kasus ini. Terima kasih Pak Ayas Sami sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya. Mbak Genoveva juga terima kasih, Pak Jasa juga terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.